Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema adaptasi fisiologi pada tumbuhan, di mana di sini saya mengambil salah satu adaptasi fisiologi pada tanaman alang-alang, ilalang atau lalang seperti yang ada pada di samping saya ini. Sebelumnya video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampuh oleh dosen saya yang bernama Ibu Maretik SPMSI. Baik, sebelum kita melangkah pada tumbuhan ilalang itu sendiri, sebaiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya adaptasi fisiologi itu. Jadi, adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Seperti misalnya pada manusia, kita ambil contoh pada manusia. Pada organ mata, ketika kita berada pada tempat yang terang, maka kornea mata secara otomatis akan menyempit. Sedangkan ketika kita berada pada tempat yang gelap, maka kornea mata akan secara otomatis melebar. Selanjutnya kita mengambil sampel contoh adaptasi pada hewan. Misalnya hewan bunglon, di mana bunglon ini dia memiliki sifat mimikri, yaitu menyesuaikan warna kulitnya pada habitat di mana tempat ia tinggal untuk melindungi dirinya dari predator atau musuh dari bunglon itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ambil sampel adaptasi pada tumbuhan. Di sini saya mengambil sebenarnya banyak sekali adaptasi fisiologi dari tumbuhan, baik tumbuhan, hewan maupun manusia itu sendiri yang beragam. Sebenarnya adaptasi pada tumbuhan itu bukan hanya pada tanaman alang-alang, tapi semua jenis tumbuhan itu memiliki adaptasi fisiologinya yang berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Begitu juga manusia dan hewan, mereka memiliki adaptasi yang unik tergantung dengan fungsi organ dari tumbuhan, hewan, manusia itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil sampel pada tanaman alang-alang yang seperti di samping saya, di mana tanaman alang-alang atau lalang atau ilalang ini merupakan salah satu tanaman yang tergolong pada organisme atau golongan semak, di mana dia memiliki zat yang bersifat racun pada tanaman herbivora atau tanaman pemakan tumbuhan, sehingga hewan atau binatang itu enggan untuk datang makan tanaman ilalang tersebut. Nah, tanaman ilalang ini juga bersifat digolongkan pada tanaman yang bersifat gulma, di mana gulma ini merupakan tanaman yang dapat menurunkan ekstrak dari tanaman budidaya. Kan biasanya tanaman dari ilalang ini dia tumbuh berdampingan dengan tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Nah, dengan hadirnya ilalang dan atau alang-alang ini bisa menurunkan hasil dari panen tanaman budidaya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun lebihnya itu datangnya dari Allah dan kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi, karena sejatinya hanya Allah yang maha sempurna dan saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.